Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi Akbar. NIM saya adalah 41522111003. Matkulnya Kisko CCNA dengan dosen pengampu Pak Febio Ponco Sulistyo. Di sini saya akan mengkonfigurasikan router yang berfungsi untuk mencegah selain pengguna yang bisa mengakses akses tersebut. Yang pertama adalah part 1, verify default router konfigurasi. Yang step pertama, establish console connection to R1, itu pertama kita pilih konsolnya, pilih kabel, setelah itu pilih kabel konsol, kita klik komputernya, lalu pilih RS232, yaitu kita sambungkan ke router dan pilih konsol. Jika sudah tersambung, maka kita klik komputer, kita masuk ke desktop dan pilih terminal, lalu klik OK dan ketik enter. Jika sudah, kita masuk ke privilege mode dengan cara kita enable dulu. Jika sudah masuk ke privilege mode, maka di samping router ada tanda pagar seperti ini. Setelah itu kita show running config untuk masuk config yang ada di router. Kita klik enter sampai ada tulisan ini. Nah, sudah. Jika sudah, di sini ada diberikan beberapa pertanyaan, yaitu berapa banyak fast Ethernet interface yang dipunya router. Di sini ada 4 fast Ethernet. Yang pertama 010, yang kedua 011, yang ketiga 012, dan yang terakhir 013. Lalu berapa banyak gigabit internet interface yang dipunya router? Di sini ada 2. Yang pertama gigabit Ethernet 00 dan gigabit Ethernet 01. Yang ketiga, berapa banyak serial interface yang dipunya router? Di sini yang serial interface yang dipunya router ada 2. Yang pertama serial 000, yang kedua 001. Lalu apa nilai dari line VTY? Di sini line VTY mempunyai nilai 04. Lalu di sini kita disuruh menampilkan konten yang ada di environment dengan cara ketik show running config. Kita klik show start up config. Nah, di sini mau muncul pesan, yaitu startup config is not present atau startup config tidak ada. Karena apa? Karena startup config routernya kita belum di setting dan dibuat. Nah, di sini yang di part 2 kita akan membuat configure dan verify router tersebut. Yang pertama kita ubah nama routernya, yaitu R1 dengan cara config terminal. Setelah itu kita ketik host name R1. Nah, jika sudah, maka router akan berubah jadi R1. Sini setelah itu kita akan membuat banner yang berisi pesan Unauthorize access to Eastridge Provider. Kita klik banner MOTD, tanda kutip, kita copy saja di sini. Jadi jika sudah, kita paste di sini. Lalu jangan lupa di tanda kutip lagi. Kita sudah, klik enter. Nah, setelah itu kita membuat password enkripsi dengan cara kita ketik service password encryption. Nah, sudah. Setelah itu kita masukin password yang tidak terenkripsi, yaitu Kisko. Password Kisko. Lalu enable password, enable secret. It is a secret. Nah, kita masukin password konsolnya adalah let me in. Kita masuk ke line console.
lalu kita masukkan password let me in. Nah, sudah kita login, buat login, yaitu exit, exit, exit. Nah, jika sudah muncul command R1 console no available, maka kita klik enter. Nah, di sini kita memasukkan passwordnya terlebih dahulu. Passwordnya adalah password dari konsol tersebut adalah let me in. Nah, jika sudah, kita klik enable, masuk ke SC mode dulu. Kita klik passwordnya adalah it is secret. It is a secret. Sudah. Jadi kita memberikan pertanyaan, kenapa router selalu mempunyai pesan banner yang berisi unauthorized access is prohibited. Di sini untuk diberitahukan kepada pengguna bahwa selain pengguna tersebut tidak bisa mengakses router tersebut. Lalu jika tidak memasukkan password sebelum masuk ke exit from, konsol apa yang digunakan untuk mengkonfigurasi? Nah, di sini kita menggunakan konsol R1 config line login. Jika kita tidak menggunakan password. Setelah itu kita diberikan pertanyaan kenapa enable secret, password enable secret diberikan akses ke privilege mode dan enable password is no longer tidak bisa digunakan lagi karena enable secret lebih aman dan lebih sulit untuk bisa masuk ke privilege, maka dipilihlah enable secret. Sedangkan enable password hanya berupa teks saja yang bisa digunakan oleh selain pengguna tersebut. Jika kita mengkonfigurasi password di dalam router, file apa yang ditampilkan oleh display tersebut, oleh tampilan tersebut, yaitu plastic or encryption. Nah, di sini jika kita menggunakan enable secret, maka kita akan ditampilkan encryption from. Jika kita menggunakan enable password, maka akan ditampilkan plain text biasa. Setelah itu kita save konfigurasi filenya di environment. Pertama kita klik copy running config, lalu start up config. Nah, kita klik enter. Building configuration oke. Kita komen apa yang digunakan untuk mengkonfigurasi untuk dimasukkan ke environment. Di sini kita menggunakan copy running config dan startup config. Nah, komen apa yang lebih pendek dari copy running config dan startup config? Nah, di sini ada, yaitu copy R tambah koma. Nah, sudah, lalu copy Y tambah tanya, copy ST tanda tanya. Nah, sudah. Lalu di sini kita akan menyimpan file konfigurasi ke dalam flash, yaitu kita ketik dulu show flash. Nah, di sini kita flash directory system ada 3 file. Yang pertama stickdev default XML, yang kedua stickdev kategori, dan terakhir CL900 universal. Nah, file apa yang merupakan iOS image? Nah, filenya adalah CL900 universal. Kenapa file tersebut iOS image? Nah, karena file tersebut terlihat dari ukurannya yang lebih besar dari file yang lain, serta file tersebut nama kodenya adalah bin. Setelah itu kita copy start up config flash, klik enter. Nah, di ini
Kenapa kita copy startup config flash? Agar file yang kita buat, konfigurasi router yang kita buat dimasukkan ke flash. Jadi jika kita show flash lagi, maka config kita di sini tadi yang kita buat sudah masuk ke sistem flash directory. Nah, jika sudah, maka kita lihat hasilnya. Sini kita sudah membuat jaringan, yaitu menyambungkan dari PC ke router. Setelah itu kita buat menggunakan konsol. Setelah itu kita membuat BNRM OTD, lalu membuat login, password, enable password, enable secret, username, dan service password encryption serta startup config. Begitu saja yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.